Terima kasih Bapa. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu pada saat ini. Sungguh tidak ada yang dapat menggantikan kasih-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan cinta-Mu ya Bapa kepada kami. Dunia dengan seluruh kekayaannya, dengan seluruh gemerlapnya, tidak akan pernah bisa menggantikan kasih-Mu yang sudah kami terima melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Bapa, kami umat-Mu berkumpul di pagi hari ini. Kami bersama-sama datang merendahkan diri. Kami menyembah kepada-Mu ya Bapa. Kami mengakui dan mengagungkan pribadi-Mu, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Engkau Elohim Tritunggal. Disinilah kami umat ciptaan-Mu, umat tebusan-Mu, berkumpul bersama-sama menyembah. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami. Dan kami mempersilakan Tuhan berbicaralah. Berkata-katalah kepada kami. Dan biarlah firman-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus meneguhkan firman itu. Menjadikan firman itu satu dengan diri kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan juga menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Yang sepakat mari katakan, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa kembali. Bagi yang mungkin tadi belum sempat kanan kiri tengok siapa ya di sebelah saya. Nah, saudara boleh colek sebelahnya. Tuhan berkati kamu datang ya pagi ini. Oke, puji Tuhan. Selamat datang untuk keluarga Pak Alan. Tuhan berkati. Setelah sekian lama mereka dikaruniai putra yang baru dilahirkan. Dan hari ini bisa kembali beribadah bersama-sama kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan September ya. Salah satu yang kita perlu doakan supaya hujan segera turun. Karena udara kota Jakarta ini sangat kotor ya hari-hari ini. Sehingga banyak orang yang sakit ya, sesak nafas, batuk, pilek. Ini karena udara yang kotor saudara. Jadi kalau kita lihat sepertinya Jakarta ini mendung, itu bukan mendung, itu asap semua. Ya. Nah, salah satu cara tercepat itu adalah turun hujan. Ya. Sehingga udaranya bisa bersih. Karena kalau dilihat dari sumber atau penyebab polusi, kita tahu kendaraan bermotor, ya. Ini kendaraan bermotor di Jakarta jutaan, Saudara. Jadi bayangkan tiap hari termasuk mobil kita, motor kita itu menyumbang kotornya udara ini ya. Nah, belum lagi pabrik-pabrik di sekitar Jakarta juga sangat mengganggu. Ya, pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membaca dari Kisah Rasul 1. Kisah Rasul 8, maaf. Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sampai ayat yang ke-8 ya. Saya akan bacakan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar
dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Ayat 8, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau sampaikan pagi ini dengan tema di balik tantangan ada kesempatan. Kisah Rasul pasal 8 adalah kelanjutan dari peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan dan 3.000 orang bertobat. Itulah hari kelahiran gereja, saudara. Dan sejak hari itu, jumlah orang yang percaya kepada Yesus bertambah banyak. Tiap hari dikatakan ditambahkan orang yang percaya. Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dibaptis. Jumlahnya bayangkan dari sekitar 12 murid Yesus, lalu 120, 500, jadi 3.000, bertambah jadi 5.000 dan terus bertambah dan terus bertambah. Sehingga rasul-rasul yang 12 itu kewalahan, ini gimana menangani jemaat yang jumlahnya ribuan. Kemudian para rasul memilih 7 orang untuk melayani jemaat. Nah, 7 orang ini disebut diaken. Nah, pelayanan diaken itu diawali dari ketika pelayanan jemaat itu sangat banyak yang harus dikerjakan, sehingga rasul-rasul yang pada waktu itu gembala-gembala tidak lagi sanggup menanganinya. Nah, dalam perkembangan jemaat itu, jemaat sangat sukacita, pelayanan berjalan dengan baik, rasul-rasul melayani dengan luar biasa, dengan khotbah, pengajaran, tanda-tanda mujizat terus diadakan. Namun situasi yang kelihatannya damai, tenang, tentram, ya, suatu ketika mengalami sebuah perubahan, saudara. Di mana saat itu seorang dari 7 diaken namanya Stefanus. Stefanus ini kemudian terlibat dalam sebuah perdebatan dengan orang-orang Yahudi. Perdebatan tentang siapa Yesus. Karena Stefanus ini seorang diaken, dia memahami tentang firman Tuhan, dia memahami sejarah perjalanan orang Israel. Dia orang yang sangat berhikmat dan diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika terjadi perdebatan itu, orang-orang Yahudi gak bisa melawan Stefanus. Mereka kalah, kira-kira begitu ya. Tapi mereka kalah bukannya ya udah nyerah gitu, enggak. Mereka jadi benci karena merasa dikalahkan. Lalu kemudian mereka, orang-orang Yahudi ini memfitnah Stefanus. Dan kemudian terjadilah sebuah gerakan untuk membunuh Stefanus. Dan kita tahu dalam kisahnya, Stefanus akhirnya dibunuh dengan cara dilempari dengan batu, dirajam sampai mati. Stefanus adalah martir pertama. Orang yang mati karena iman kepada Kristus. Di dalam sejarah gereja, Stefanus adalah orang yang mati pertama yang disebut dengan martir, saudara. Nah, ternyata setelah kematian Stefanus ini, orang-orang Yahudi semakin bersemangat untuk menentang murid-murid Yesus, termasuk di saat itu ada seorang anak muda bernama Saulus. Saulus ini kemudian memimpin gerakan, ayo kita bunuh orang-orang yang percaya sama Yesus. Ini pengacau mereka semua. Lalu Saulus ini meminta surat dari Mahkamah Agama Yahudi, berikan kami surat kuasa supaya kami bisa tangkepin orang-orang
pengikut Yesus ini dimanapun dan kita seret mereka untuk masuk penjara. Karena pada waktu itu mereka punya juga semacam kekuasaan dari Kaisar Roma karena keagamaan mereka, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, maka terjadilah aniaya besar-besaran kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen di mana-mana dicari, mana murid pengikut Yesus, mana pengikut Yesus. Wah, mereka cari dari rumah ke rumah, saudara. Tentu saja banyak orang ketakutan. Sehingga pada waktu itu banyak murid-murid, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Yerusalem, kemudian mereka menyebar, keluar, lari, melarikan diri. Karena mereka mau dicari dan ditangkap, saudara. Sementara rasul-rasul masih tetap ada di kota Yerusalem. Tapi banyak murid-murid itu pada lari meninggalkan kota Yerusalem. Dan di ayat tadi kita baca, mereka ada yang pergi ke daerah Yudea, bahkan ke daerah Samaria. Nah, salah satu yang lari termasuk diantaranya Filipus. Jadi ada 7 nama yang dipilih sebagai diaken. Stefanus salah satunya, dia sudah mati. Lalu salah satu yang lain namanya Filipus. Dia juga termasuk yang lari. Pertanyaannya bagi kita begini, mengapa Tuhan izinkan terjadi aniaya? Atau bahkan mungkin masalah dalam kehidupan umat Tuhan. Seringkali orang berpikir kan kalau kita udah anak Tuhan harusnya aman dong, tentram, tenang, damai, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Ya. Tapi saudara bayangkan, mereka sebagai umat Tuhan justru mengalami tantangan yang sangat besar. Nyawa mereka terancam, keselamatan mereka terancam. Sehingga mereka terpaksa lari meninggalkan rumah harta bendanya. Dengan kata lain mereka jadi pengungsi, saudara. Mereka berlari menghindar dari kota ke kota. Karena mereka pasti merasa, waduh kami sedang dikejar-kejar ini. Tapi saudara, saya mau katakan bahwa apa yang terjadi ketika seseorang atau umat Tuhan, bahkan ini satu kota, gereja Tuhan satu kota, mengalami kegoncangan lewat aniaya. Itu sama seperti kalau saya katakan, ketika seekor induk burung rajawali itu mengobrak-abrik sarangnya. Saudara tahu seekor burung rajawali kalau sudah bertelur dia akan menghasilkan anak-anak, gak banyak, paling 1, 2, 3. Lalu setiap hari burung rajawali, induk rajawali ini akan kasih makan kepada anak-anaknya. Tapi suatu hari saudara, tiba-tiba entah kenapa itu induk rajawali akan mengobrak-abrik sarang di mana anak-anaknya itu sedang diam. Mungkin anak-anaknya bingung, Mama kenapa ini? Kok sarang kita diobrak-abrik? Sarang itu kan tempat yang nyaman buat anak-anak itu, buat anak-anak rajawali itu. Di sarang itulah mereka terima makan setiap hari dari mamanya. Di sarang itulah mereka akan terlindung dari panas, dari kedinginan udara. Tapi tiba-tiba suatu hari induknya justru mengobrak-abrik sarangnya. Mungkin anak burung rawajali heran, kenapa mama saya jadi seperti ini? Apakah mama saya udah gak sayang lagi sama saya? Lalu kemudian tiba-tiba saudara, induk rajawali ini mencengkram anak-anaknya. Lalu kemudian dibawa terbang tinggi setinggi-tingginya. Lalu dilepas di ketinggian. Sehingga anak burung rajawali ini akan kebingungan. Bagaimana ini tiba-tiba dia seperti melayang-layang. Dan ketika sudah hampir jatuh sampai ke tanah. Lalu induk burung rajawali itu akan ambil lagi anaknya. Dibawa lagi terbang tinggi. Dilepas lagi saudara. Sampai anak itu mau jatuh lagi. Dia ambil lagi. Dibawa lagi terbang tinggi. Kenapa induk rajawali melakukan hal itu? Karena dia sedang mau melatih anak-anaknya. Untuk bisa mengepakkan sayapnya saudara. Supaya
anak-anak burung Raja Wali ini bisa terbang dan bisa mencari makan. Karena dengan cara itulah induk burung Raja Wali melatih anak-anaknya untuk bisa punya otot-otot yang kuat dari sayapnya, saudara. Saudara tahu bahwa burung itu gak bisa terbang dengan sendirinya. Burung Raja Wali adalah burung yang perkasa. Burung yang punya kecepatan terbang yang sangat tinggi. Jadi diperlukan latihan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang sedang Tuhan lakukan dan ajarkan kepada jemaatnya. Ketika jemaat Tuhan dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, tantangan, bahkan aniaya, sesungguhnya Tuhan sedang mengajar kita, sedang membawa kita untuk kita mengepakkan sayap kita, agar kita pergi melakukan apa yang Dia inginkan. Kalau saudara baca di dalam ayat tadi dikatakan orang-orang yang ada di kota Yerusalem, ketika terjadi aniaya, justru orang-orang ini lari keluar dari kota Yerusalem dan menjelajah. Kata menjelajah dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan tersebar ke seluruh negeri itu. Ngapain? Sambil memberitakan Injil. Sambil memberitakan Injil. Kenapa? Tuhan izinkan umatnya mengalami aniaya. Setelah sekian lama mereka di kota Yerusalem dalam keadaan aman-aman saja. Baik-baik saja. Wah, jemaat bertumbuh besar, bertambah banyak. Tapi tiba-tiba ada sebuah aniaya. Wah, diobrak-abrik nih. Gereja diobrak-abrik, saudara. Seolah-olah begitu ya. Ada orang lagi ibadah diobrak-abrik. Bubar, 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 bubar. Saudara, kalau terjadi seperti itu, apa yang terjadi? Kalau kita meresponi dengan benar, yang namanya ujian, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, itu adalah cara Tuhan untuk melatih iman kita, untuk melatih otot-otot rohani kita, untuk mengajarkan kita ketaatan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini, jangan langsung marah sama Tuhan, langsung meragukan Tuhan dan bertanya, Tuhan kenapa, kenapa, kenapa? Berhenti bertanya kenapa. Tapi katakan, Tuhan, aku percaya di dalam segala perkara Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa Tuhan izinkan jemaat di Yerusalem kayak dibubarin? Karena tujuan Tuhan, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi bertahun-tahun jemaat di Yerusalem dulu. Nggak kemana-mana mereka. Karena udah seneng. Ya, udah banyak fellowship terus tiap hari kan. Hari Minggu fellowship. Minggu ini di Starbucks. Minggu depan di pizza. Minggu depan lagi kopi kenanga. Dari kopi ke kopi gitu kan. Fellowship terus. Lagunya yang paling disukai apa? Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Maunya di sini terus, gak mau kemana-mana. Enak di sini, nyaman. Sementara Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nih kapan mau ke ujung buminya, kalau semua senangnya hanya kumpul dan kumpul saja. Dan itu banyak terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Lebih suka dengan kenyamanan. Saudara, kalau Tuhan masih memberikan kita kenyamanan, tujuannya apa? Kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk kita pergi, saudara. Jadi tidak untuk selama-lamanya kita harus kumpul terus. Tuhan mau mengutus kita. Itulah sebabnya Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan hidup. Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan. Termasuk aniaya, saudara.
Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya otot-otot rohani kita jadi kuat. Saudara, saya pernah membaca artikel bagaimana cara atlet-atlet binaraga itu membuat ototnya itu jadi besar. Tentu selain makanan, ya makanan yang tepat, cara mereka melatih adalah mengangkat beban. Dan beban ini makin lama makin berat, sampai suatu saat beban itu membuat otot itu pecah, saudara. Jadi otot itu harus pecah dulu. Nah, setelah ototnya pecah, nah mereka kemudian makan asupan yang baik, otot yang pecah ini akan membesar. Begitulah caranya dibuat badan itu dibentuk, saudara. Jadi itu membutuhkan latihan. Hidup rohani juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita harus siap menghadapi tantangan, masalah dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang kuat. Kalau kita terlalu nyaman dengan keadaan kita, mohon maaf ya, kalau orang nyaman kan biasanya badannya melar ya. Makan enak, tidur enak, ya, apalagi. Wah, cenderung makin melar. Kalau udah makin melar badan, apa yang terjadi, saudara? Lamban. Ya. Maaf nih kalau badan kita sudah overweight, lari juga susah, saudara. Siapa yang tadi naik tangga ngos-ngosan? Nah, kalau saudara masih ngos-ngosan, itu salah satu ciri kurang sehat ini. Jadi cobalah tiap minggu minimal 3 lantai saudara naik ya. Itu latihan fisik juga. Karena dengan cara begitu saudara jadi lebih sehat. Amin. Ya. Kecuali kaki saudara udah agak sakit gitu ya. Tapi ternyata menurut Dr. Yandi ya, kaki kita ini harus sering ini loh, apa namanya? Jadi kalau agak sakit di lutut justru dia harus sering digerakkan. Nah banyak orang karena lututnya sakit ya dia diem aja dia. Padahal itu akan membuat justru fungsi-fungsi lututnya ini makin berkurang. Sama aja saudara kalau engsel pintu ya, itu nggak pernah dipakai terjadi apa saudara? Karatan saudara. Jadi kalau belum sakit paksakan aja sedikit. Ya nggak usah dipaksakan maksudnya sampai nekuk banget ya. Ya ini sedikit tips kesehatan lah ya. Nah, jadi kita melihat di sini bagaimana murid-murid itu lari, tetapi yang terjadi apa? Mereka justru memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan Injil. Tadi saya katakan salah satu dari murid-murid yang melarikan diri itu namanya Filipus. Ya. Dan di ayat tadi kita baca Filipus itu pergi ke daerah Samaria, ya. Jadi Yerusalem lari ke Yudea, juga lari ke Samaria. Nah, ini sudah menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8. Pergilah kamu akan jadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara tahu orang Yahudi itu jarang bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Samaria itu daerah non-Yahudi, saudara. Daerah yang selama ini dihindari oleh orang-orang Yahudi. Termasuk oleh murid-murid Yesus. Karena saudara tahu murid-murid Yesus yang pertama itu adalah orang-orang Yahudi. Hampir semuanya orang Yahudi. Nah, sebagai orang Yahudi tentu mereka, ke kota Samaria. Rasa asing dong, kita pergi ke satu daerah. Sama aja kalau saudara sebagai orang Kristen tiba-tiba masuk ke daerah yang di situ mayoritas, hampir semua tidak ada orang Kristen. Saudara mungkin masih merasa asing. Ada mungkin rasa tidak nyaman, bukan? Tapi Filipus adalah seorang yang penuh Roh Kudus dan iman. Dia orang yang penuh dengan hikmat. Dalam Kisah Rasul 6 ayat 3, kualifikasi seorang diaken itu, saudara. Coba kita baca ya untuk menjadi pemahaman kita lebih lengkap. Kisah Rasul 6 ayat 3. Boleh ditampilkan ayatnya, Kisah Rasul 6 ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat.
supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ini syarat atau kualifikasi seorang diaken. 1, terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Filipus termasuk di dalamnya, saudara, yang dipilih. Nah, sekarang Filipus dalam pelarian, ya, dalam pelarian dia sampai ke daerah orang Samaria. Saudara tahu orang dalam pelarian biasanya tentu ketakutan, bukan? Ya, bayangkan rumah kita habis dijarah orang, kita lari, kita pasti takut. Takut tapi juga mungkin marah. Tapi kita orang yang tidak berdaya. Namun, nah ini yang penting kita belajar hari ini. Walaupun Filipus statusnya sebagai seorang pelarian, di sana dikatakan dia memberitakan Injil. Filipus memberitakan tentang siapa itu Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Bapa. Filipus cerita tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia jumpai. Di sini kita melihat Filipus tidak menyembunyikan dirinya. Orang kalau lagi punya masalah, orang lagi ketakutan, biasanya apa? Menyembunyikan diri kan? Orang kalau lagi mengalami situasi yang menakutkan, depresi, pasti menarik diri dari lingkungan. Ah udahlah, jangan sampai orang tahulah saya. Udah di kamar aja terus. Tapi Filipus gak seperti itu, saudara. Kenapa? Dia memiliki Roh Kudus. Roh Kudus memberikan dia terus dorongan. Sekalipun dia sedang dalam keadaan pelarian, terancam. Tapi dia terus memberitakan Injil. Dia terus menceritakan tentang Yesus kepada siapapun. Bahkan dalam ayat itu dikatakan kepada orang banyak, saudara. Artinya dia mungkin berkhotbah kepada lebih dari 5-10 orang. Tidak ada takutnya nih orang ya. Karena apa? Dorongan Roh Kudus dalam diri Filipus begitu kuat untuk berbicara tentang Injil. Dia gak ada gengsi, dia gak ada malu, dia mampu mengalahkan rasa takutnya, mungkin rasa marahnya dia karena dia sudah rumahnya dihancurkan orang. Filipus mengabaikan fakta dan kenyataan bahwa dia sedang dalam pelarian. Saudara, kita perlu belajar. Ketika saudara menghadapi masalah persoalan apapun dalam hidupmu, jangan pernah biarkan masalah itu menekan hidupmu dan membuat engkau tidak bisa bekerja atau berkarya bagi Tuhan. Jangan pernah izinkan iblis menipu hidup saudara dengan mengatakan, lihat kan kamu masalah, kamu begini, kamu punya persoalan. Udahlah, ngapain kamu ikut ibadah, ngapain kamu berdoa, ngapain lagi kamu ikut persekutuan. Itu semua adalah suara-suara dari setan, saudara. Yang berusaha untuk membuat saudara kehilangan semangat dalam hidup ini. Yang membuat saudara kehilangan pengharapan. Ingat, ada Roh Kudus dalam dirimu. Suara Tuhan akan selalu berbicara sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Jangan takut. Bangkitlah dan bersinarlah. Lihatlah terang Tuhan ada padamu. Filipus tetap menjadi saksi Tuhan. Sekalipun dia dalam pelarian saudaranya. Saudara, Filipus memiliki roh keberanian dari Tuhan. Bahkan Filipus bukan hanya bersaksi dan menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang, yang telah mati dan disalibkan tetapi bangkit. Tapi Filipus juga disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tadi kita baca bagaimana dikatakan orang-orang yang kerasukan roh jahat, kemudian roh-roh jahat ini keluar sambil berteriak lewat pelayanan Filipus. Saudara, saya mau katakan dalam diri saudara ada roh Tuhan yang jauh lebih besar dari roh dunia ini. Mungkin banyak orang Kristen tidak menyadari betapa besar kuasa Tuhan dalam dirinya. Makanya orang Kristen selalu seperti minder gitu ya. Minder aja tentang dirinya. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini gak bisa apa-apa, saya gak bisa khotbah, saya gak bisa ngomong. Saya mau katakan
Itu semua omong kosong dari setan. Itu semua tipuan iblis untuk membuat saudara terus dibuat kecil. Kau bukan siapa-siapa, kau cacing katanya gitu. Enggak saudara. Kita ini adalah bagaikan burung raja wali. Alkitab menggambarkan kita ini seperti burung raja wali saudara. Ya. Yang punya kekuatan sayap naik terbang tinggi. Saudara tahu kan burung raja wali itu tinggalnya di mana? Di puncak-puncak gunung. Bukan di atas pohon jambu saudara. Ya. Yang di atas pohon jambu, pohon mangga itu burung pipit. Tapi kalau nama mami ya. Burung gereja. Tapi burung raja wali itu di atas puncak-puncak gunung dia tinggal saudara. Itu menunjukkan dia punya singgasana tuh di atas saudara. Itulah sikap kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya. Ya. Jadi jangan pernah mau dikecilkan terus oleh si iblis yang mengatakan engkau ini gak punya apa-apa, engkau ini bodoh, engkau ini miskin, engkau gak punya kekuatan. Filipus statusnya pelarian. Dia gak punya apa-apa. Mungkin yang dia bawa cuman satu tas ransel aja kali ya. Namanya orang pelarian kan gak, zaman dulu mana ada pelarian bawa mobil gitu ya. Sekarang bisa orang pelarian bawa mobil. Tapi namanya orang pelarian biasanya cuma paling koper aja satu udah. Jadi dia gak punya apa-apa lagi. Dan saya yakin Filipus gak punya rekening. Gak punya. Zaman itu belum ada rekening bank. Ada ATM bisa ditarik uangnya di mana-mana. Tapi apa yang ada pada dia? Dia punya iman. Dia punya roh kudus. Dia punya Tuhan. Dia percaya. Sehingga Filipus berkata-kata, menyampaikan Injil, tetap memberitakan tentang Kristus yang hidup dan berkuasa itu. Dan dikatakan dalam Alkitab tadi bahwa orang-orang Samaria menerima dengan bulat hati perkataan daripada Filipus. Coba kita kembali ke dalam Kisah Rasul 8. Ayat yang ke-8. Nah, lihat ya. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara lihat. Seorang murid Yesus yang taat untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Tuhan pakai untuk membawa perubahan untuk sebuah kota. Kota Samaria berubah. Kenapa? Karena ada Filipus. Walaupun dalam status pelarian, tapi Tuhan pakai untuk membawa sukacita bagi kota itu, saudara. Inilah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara dan saya. Pernahkah saudara berpikir saudara bisa dipakai Tuhan untuk mengubah kantormu, mengubah sekolahmu, mengubah kampusmu, mengubah lingkungan RT-mu, atau saudara berpikir di situ hanya untuk sekedar tinggal atau hanya untuk cari uang atau untuk sekolah? Tahukah saudara bahwa kemanapun saudara pergi sesungguhnya Tuhan mau pakai hidup saudara untuk membawa satu dampak, satu perubahan ke arah yang baik. Tapi saudara harus memiliki dulu keyakinan bahwa di dalam dirimu ada roh Tuhan.
Jadilah seorang agen perubahan di dalam dunia ini, saudara. Jadilah orang-orang yang membawa dampak bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan saudara. Dan teruslah berani memberikan kesaksian tentang hidupmu, tentang Kristus. Saudara, itu panggilan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Saya mau mendorong kita pagi hari ini. Mulailah saudara berdoa untuk lingkunganmu. Doakan orang-orang, sebut nama orang-orang yang ada di lingkunganmu. Entah tempat engkau bekerja, teman-teman sekolahmu, teman satu kelas, teman satu angkatan. Tuhan, aku mau berdoa, jamah mereka semua Tuhan. Mungkin saudara tidak akan selama-lamanya ada di satu tempat. Tapi ketika Tuhan bawa saudara ke tempat itu, artinya di tempat itu Tuhan mau pakai hidupmu untuk membawa nama Yesus di sana. Sejak saya menerima Kristus, saya kuliah, saya terima Tuhan waktu saya SMA. Saya masuk ke kampus, saya berdoa, Tuhan pakai saya di kampus ini Tuhan. Untuk saya boleh memberitakan nama Kristus. Selesai saya kuliah, saya aktif dalam pelayanan di kampus. Saya memimpin kelompok sel. Adik-adik tingkat saya bimbing. Dan banyak dari mereka masih mengingat saya, saudara. Saya sendiri udah lupa ya. Pernah dalam sebuah acara, Bang Parda, kamu siapa ya? Dulu kan saya ikut KTB-nya Bang Parda katanya. Oh iya ya, pas saya udah lupa. Iya. Kemudian saya bekerja, di tempat bekerja saya berdoa, Tuhan pakai saya di tempat ini. Saya boleh menjadi saksi Tuhan di tempat saya bekerja. Saya tanya, ada persekutuan gak di sini? Ada, tapi udah gak aktif. Ayo kita buat lagi. Kita buat lagi persekutuan. Sampai kemudian bisa buat acara Natal besar waktu itu. Direktur-direktur yang Kristen bisa hadir. Saudara, hidup kita harus membawa dampak. Di mana saja kita berada. Kita tidak hadir di satu tempat oleh Tuhan itu kebetulan. Atau kayak dibuang, enggak. Apapun alasannya kenapa saudara ada di satu kampus, di satu sekolah, di satu perusahaan. Percayalah karena Tuhan mau saudara ada di sana. Dan kalau Tuhan mau saudara ada di sana, itu artinya Tuhan mau saudara membawa Injil di tempat itu, saudara. Amin. Ini panggilan kita, ini tugas kita. Saya nggak tahu, nggak bisa ngomong Pak. Mulai dengan doa. Mulai dengan doa. Nah, kalau saudara mau belajar lebih lanjut, ikut kelas Alfa. Kita ada pertemuan Alfa, saudara nanti boleh ikut dan bilang, saya mau belajar. Saudara bisa ajak teman saudara ikut Alfa. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat, engkau bukan lagi sebagai orang yang biasa. Engkau adalah orang yang perkasa. Amin. Katakan, di dalam diriku ada roh Tuhan yang perkasa. Ada 3 poin yang menjadi kesimpulan. Yang pertama, Filipus percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Filipus telah banyak mendengar dan belajar mengenai Kristus dari para rasul, dan apa yang dia dengar dia percaya. Sehingga dengan iman semacam ini, Filipus bergerak sesuai dengan imannya. Jadi hal pertama saudara harus percaya dulu akan firman Tuhan.
apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Jangan apa yang orang lain katakan tentang dirimu. Seringkali kita ini lebih mendengar dan percaya tentang perkataan orang tentang diri saya. Salah, saudara. Tapi saudara harus percaya tentang dirimu berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Amin. Bentuklah pola pikirmu, siapa saya, bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Bangun dirimu saudara seperti itu. Yang kedua, Filipus menyediakan dirinya dan menyerahkan hidupnya secara total untuk dipakai oleh Tuhan. Ketaatan Filipus telah menyelamatkan satu kota. Amin. Jadi, tantangan apapun yang kita hadapi pada hari-hari ini, itu adalah alat untuk memperkuat otot-otot rohani kita, saudara. Roh Kudus menyertai kita dan memberikan kuasa, hikmat bagi kita. Yang terakhir, Kristus adalah harta yang sangat berharga bagi setiap orang. Saudara memiliki harta, yaitu Kristus. Jika Kristus adalah harta yang berharga, orang membutuhkan Kristus dalam hidup mereka. Karena kita tahu keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Namun biarlah kita lihat siapa diri kita hari ini sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa.